Faris Haidar sebagai warga 2. Saya Muhammad Taufik Wijaya sebagai warga 1. Saya Muhammad Khalid akan berperan sebagai warga 3. Saya Nova Marisa Dewa berperan sebagai warga 4. Dan perkenalan kami, mengasih video. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan news terkini dengan saya Konetria Prilia. Kawasan Gunung Bromo sempat mengalami kebakaran hutan yang cukup besar di tahun lalu. Kini warga sekitar mengambil langkah mitigasi untuk mencegah bencana yang serupa. Untuk laporan lebih lengkapnya akan dibawakan oleh rekan kami, Naufal, yang berada langsung di lokasi. Baik, terima kasih studio. Saya saat ini berada di Desa Nagasari, yaitu lokasi yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, warga di sini sudah mulai aktif untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan bencana yang terjadi kemarin. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mendengar suara langsung dari mereka. Baik, Pak Taufik, bagaimana menurut Bapak tentang bencana kemarin? Dulu kita pikir kebakaran cuma urusan petugas Taman Nasional, tapi setelah kebakaran besar kemarin kita sadar semua ikut bertanggung jawab. Dan sekarang kami rutin lakukan patroli mandiri, terutama pada waktu musim kemarau. Baik, langsung saja Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua dengan Bapak Faris, bagaimana apa dampak yang menurut Bapak akan terjadi dengan mitigasi ini? Menurut kami para warga, mitigasi sangatlah berdampak karena kami para warga bisa menyampaikan segalanya. Dengan yang mungkin sebelum terjadi bencana, setelah terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih studio. Saat ini saya berada di lokasi yang agak jauh dari lokasi sebelumnya. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Khalid selaku warga yang melakukan membantu warga sekitar untuk melakukan penanggulangan. Bapak Khalid, setelah kejadian kemarin, apa yang Bapak lakukan dengan warga sekitar? Jadi saya ada bergabung dengan relawan pemantau api. Kami ada membantu membuat papan larangan dan juga mengedukasi pengunjung untuk mengetahui bahayanya api terbuka. Di akhir pekan kami juga lebih bersiap siaga karena di akhir pekan akan lebih ramai. Lalu selain dengan bapak-bapak seperti Bapak Khalid ini, ada anak-anak muda yang ikut membantu dalam penanggulangan ini seperti Mas Nesta ini. Apa yang bisa lakukan untuk membantu warga sekitar? Saya juga anak muda melakukan tinggal diam. Kami membuat kampanye digital soal kami anak-anak muda melakukan tinggal diam. Kami membuat kampanye digital lewat media sosial. Kami edukasi soal kebakaran hutan dan cara menjaganya. Kami juga mengajak wisatawan untuk menjadi turis sadar lingkungan. Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi dan petunjuknya agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan penyelamat, juga dapat membahayakan diri sendiri. Mari jaga diri, jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama. Nah, dengan keterlibatan semua lapisan masyarakat, mitigasi ini bukan hanya menjadi tugas petugas, tapi menjadi gerakan untuk bersama. Dari Desa Ngadisari, Naufal Faris Dewa melaporkan.
Terima kasih Naufal. Sinergi warga dan petugas di kawasan Bromo menunjukkan bahwa efektifnya mitigasi dari kesadaran bersama. Semoga langkah ini akan terus berjalan sehingga kelestarian alam akan selalu terjaga. Saya Konitria Aprilia, demikian news terkini. Sampai jumpa. Terima kasih. Kami dari Purwokerto akan membuka sesi pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Saidir. Nama saya Konitria Aprilia. Nama saya Muhammad Tommy Wijaya. Nama saya Muhammad Fakih Sadewa. Nama saya Muhammad Khalid. Oke teman-teman, akan bertanya. Bagaimana peraturan pemerintah berkontribusi jalan upaya mitigasi kebakaran hutan? Kelompok Oke, jadi bagaimana pemerintah berkontribusi supaya untuk mitigasi kebakaran hutan? Pemerintah bisa mengatur larangan pembakaran lahan, memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya, menetapkan kawasan rawan kebakaran, dan juga mendukung program konservasi serta rehabilitasi hutan. Ada lagi yang Saya Christian Kevin dari kelompok 2. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam upaya mitigasi kebakaran hutan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam upaya mitigasi kebakaran hutan? Masyarakat lokal dapat berperan dengan melakukan titik api dan membuka lahan dengan cara terbakar dalam pelatihan penanggulangan kebakaran dan menjadi relawan dalam program pengawasan hutan. ada lagi yang mau bertanya? Saya bilang dari kelompok 3. Jadi bertanya teknologi apa yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini yang potensi kebakaran hutan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Teknologi seperti satelit, pemantau hotspot, sensor suhu dan asap, drone, pengintai sistem serta sistem peringatan dini berbasis cuaca dan kelembapan tanah dampak digunakan untuk deteksi dini. Ada lagi mau bertanya? Saya masyarakat penting dari kelompok 4. Apa dampak dari tidak adanya rencana mitigasi kebakaran hutan terhadap lingkungan dan ekonomi? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tanpa mitigasi kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi sektor pertanian dan pariwisata, serta terganggunya aktivitas masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Langkah-langkah preventifnya itu meliputi patroli rutin di kawasan rawan kebakaran, lalu pembuatan serat bakar, lalu pelarangan pembakaran lahan, serta